Wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem imunitas. Langsung saja, sistem imunitas merupakan resistensi terhadap penyakit atau infeksi. Resistensi dapat diartikan sebagai ketahanan atau kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kemudian sistem imun. Sistem imun merupakan kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Sedangkan respon imun, reaksi terkoordinasi yang dari sistem imun terhadap infeksi. Jika terjadi infeksi, maka sistem imun akan berperan, kemudian akan menghasilkan respon imun. Imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun dan responnya terhadap patogen dan kerusakan jaringan, serta peranannya dalam suatu penyakit. Kemudian antigen. Antigen, bahan yang dapat merangsang respon imun dan bereaksi dengan antibodi yang sudah ada. Antibodi, protein khusus yang merupakan bagian dari sistem imun. Sistem imun terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik atau alamiah dan spesifik atau adiktif. Sistem imun non-spesifik terbagi menjadi tiga, yaitu secara fisik, larutan, dan seluler. Sistem imun non-spesifik merupakan sistem pertahanan pertama tubuh atau barrier terhadap infeksi atau patogen. Nama lain dari sistem imun non-spesifik adalah innate immunity. Yang termasuk dalam sistem imun non-spesifik secara fisik yaitu kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, membran mukosa. Ketika kulit terjadi infeksi, maka yang berperan pertama kali adalah non-spesifik, yaitu kulit secara fisik. Contoh lain yaitu seperti pada saluran pencernaan, terjadi pada saluran pernapasan seperti pada saat kita batuk atau bersin. Kemudian secara larut. Secara larut itu terbagi menjadi dua, yaitu secara biokimia dan humoral. Yang termasuk di biokimia yaitu lisosim, sebaceous, asam lambung, dan asam neuraminik dan lactoferrin. Secara humoral, dan termasuk di humoral itu komplement, interferon, dan CRP. Secara seluler yaitu fagosit, sel mas, sel MK, sel MN, basofil, dan sel PMN. Kemudian sistem imun secara spesifik atau aditif adalah ketika sistem imun non-spesifik tidak mampu untuk melawan patogen atau infeksi, kemudian akan dilanjutkan oleh sistem imun spesifik dengan bekerja secara bawaan. Sistem imun spesifik terbagi menjadi dua, yaitu secara humoral dan seluler. Yang termasuk di humoral yaitu sel B atau limfosit B, yaitu IgD, IgA, IgM, IgD, IgE, atau imunoglobulin. Secara seluler yaitu sel T atau limfosit T yang termasuk T helper 1, T helper 2, T helper 3, THR, TDTH, CTL, dan TC atau TC. Sel yang berperan dalam sistem imun non-spesifik dan spesifik, langsung saja saya jelaskan secara non-spesifik, yaitu pertama sel epitel. Sel epitel merupakan membran barrier fisik keratin dan mukus yang mencegah kontak langsung dengan epitel. Sel epitel memproduksi defisiensi dan deteliosidins, suatu peptidin dapat membunuh bakteri. Yang kedua yaitu sel fagosit, neutrofil, monosit, dan atau makrofag merupakan sel yang pertama kali merespon terhadap sebagian besar infeksi. Neutrofil menelan dan menghancurkan mikroba, hanya bertahan selama beberapa jam. Kemudian yang ketiga, dendritic cell merespon terhadap adanya infeksi dengan memproduksi sitokinin yang berfungsi menginisiasi inflamasi, menstimulasi sistem imun spesifik. Yang kelima adalah innate lymphoid cell, sel yang mirip limfosit yang memproduksi sitokinin dan memiliki fungsi seperti limfosit T, tetapi tidak mengekspresikan TCRS. Yang keenam, natural killer atau NK cell. NK cell dapat mendeteksi dan mengenali sel yang stres. Respon NK cell dengan membentuk sel tersebut, dengan membunuh sel tersebut dengan mengekspresikan sitokinin yang menginvasi makrofag yaitu IFNY.
Baiklah, ya sel yang berperan pada sistem imun spesifik terbagi dua, yaitu humoral yang berperan adalah sel limfosit B. Dia untuk membunuh patogen yang ekstraseluler. Kemudian sel seluler yang berperan adalah sel limfosit T. Dia untuk membunuh patogen yang intraseluler. Reseptor antigen sistem imun non spesifik dan spesifik, yaitu yang pertama toll-like receptor atau TLRS. Terdapat berbagai macam jenis TLRS dengan kemampuannya untuk mendeteksi jenis mikroba yang berbeda. Proses PMPS berikatan dengan TLS mengakibatkan aktivitas faktor transkripsi, contohnya nukleus faktor kappa yang menstimulasi produksi sitokinin, enzim, dan protein yang berperan terhadap aktivitas fagosit. Yang kedua, Notch-like receptor atau NLRS dan inflammasome merupakan keluarga reseptor sitokinik yang dapat mengenali PMPS dan DPS di sitoplasma. Kemudian reseptor lain yaitu Reg-like receptor NLR yang mengenali RNA virus, stimulasi produksi interferon. Kemudian cytosolic DNA sensor CDSS yang mengenali DNA virus, stimulasi produksi interferon. Lectin reseptor, manufos reseptor, glikans dan residu manusus dari bakteri maupun fungi. Antigen yang berperan itu sel B, membran bound antibody, sel T, sel reseptor atau TCR. Baiklah, mekanisme kerja dari terbagi dua, yaitu non spesifik dan spesifik. Saya akan menjelaskan dulu mekanisme secara non spesifik. Sistem imun non spesifik merupakan barrier atau pertahanan pertama tubuh ketika terjadi infeksi. Ia akan mengenali antigen yang serupa yang dimiliki beberapa patogen tetapi kurang spesifik. Merespon dengan cara yang sama tetapi terhadap invasi ulang oleh mikroba yang sama. Artinya ketika terjadi patogen, dia tidak menyimpan memori untuk patogen yang sudah ada dan mengulangnya kembali. Kemudian secara spesifik itu ada dua, yaitu humoral atau extracellular patogen dan seluler intracellular patogen. Yang berperan dari mekanisme kerja dari humoral yang berperan adalah sel limfosit B menghasilkan antibodi imunoglobulin IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Antibodi, protein yang diproduksi limfosit B akan memblokir atau menghentikan mikroba untuk invasi ke dalam sel dan jaringan. Kemudian secara seluler, intracellular patogen yang berperan adalah limfosit T. Respon imun terhadap patogen yang intraseluler ketika sistem imun humoral sel B tidak mampu untuk melawan patogen tersebut, maka limfosit T akan bekerja dengan mengenali protein antigen yang dipresentasikan bagian luar host cell atau eradikasi. Eradikasi bekerja dengan cara pada mikroba yang hidup dalam makrofag direspon oleh limfosit T helper. Kemudian akan mengaktifkan makrofag sehingga mengeliminasi mikroba yang telah terfagositosis. Pada mikroba intraseluler direspon oleh limfosit T sitokinik yang sudah terinfeksi akan hilang. Perbedaan sistem imun non spesifik dan spesifik. Yang pertama yaitu sistem imun spesifik, imunitas yang sudah ada pada organisme sel hidup yang seperti manusia merupakan barrier pertama pada pertahanan tubuh terhadap infeksi. Mengenali antigen yang sudah serupa yang dimiliki oleh beberapa kelas patogen tetapi kurang spesifik. Aksi dalam hitungan jam. Sistem imun non spesifik merespon dengan cara yang sama terhadap invasi ulang oleh mikroba yang sama atau no memory. Kemudian yang sistem imun spesifik, imunitas yang didapat dalam kehidupan suatu organisme melawan patogen yang resisten terhadap immunity. Memiliki reseptor yang dapat mengenali antigen secara spesifik. Imunitas spesifik berkembang intervensi mikroba yang pertama, sehingga terhadap invasi ulang mikroba yang sama, respon lebih kuat, develop memory. Sekian, terima kasih.